Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode dari tugas pertama pemrograman algoritma pemrograman. Oke, di sini saya sudah memiliki soal. Soal yang pertama itu beberapa pegawai sedang bingung dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dari penghasilan yang mereka peroleh. Informasi yang diberikan oleh kantor pajak adalah sebagai berikut. A. Jika penghasilan pegawai di bawah 2 juta, maka pajaknya adalah 1,5%. B. Jika penghasilan pegawai di antara 2 sampai 5 juta, maka pajaknya adalah 2%. Yang C, jika penghasilan pegawai di antara 5 sampai 10 juta, maka pajaknya adalah 2,5%. Yang D, jika penghasilan pegawai di atas 10 juta, maka pajaknya adalah 5%. Jika pegawai tersebut sudah menikah, maka pajaknya dikurangi 0,5%. Jika pegawai tersebut sudah memiliki anak, maka pajaknya dikurangi 0,25%. Oke, baiklah. Langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Di sini ada yang namanya tipe data dengan variabel gaji, pajak, menikah, punya anak. Di sini ada printf, di mana printf ini untuk meminta unsur menginput data, di mana data tersebut akan masuk ke gaji dan akan masuk juga ke algoritma di bawah sini dengan kondisinya masing-masing. Contoh, kita masukkan gaji kita sebesar 1,5 juta, sama saja seperti 1.500.000, maka dia akan masuk ke dalam kondisi yang ini, di mana gaji kurang dari 2 juta, maka potongan pajaknya itu sebesar 0,05%, sama seperti 1,5%. Oke. Langsung saja kita jalankan kode yang telah saya buat. Sebagai contoh, kita ke persoalan yang pertama kurang dari 2 juta, maka gaji kita masukkan sebagai contoh itu 1.500.000. 1.500.000 ya, teman-teman. Karena tidak ada informasi tentang dia sudah menikah atau belum menikah, maka itu tandanya dia belum menikah. Habis itu, di sini apakah Anda sudah memiliki anak, maka kita klik 0 untuk tidak, karena tidak ada informasi kalau si pegawai sudah memiliki anak. Oke. Di sini sudah terlihat ada jumlah pajak yang harus Anda bayar itu sebesar 22.500. Oke. Untuk soal kedua itu eh, untuk gaji 2 sampai 5 juta, potongan pajaknya itu sebesar 2%. Maka kita ambil sebagai contoh 3 juta karena dia penghasilannya di antara 5 sampai 10 juta. Oke, masukkan 3 juta. Klik 0 kalau tidak ada informasi sudah menikah, dan klik 0 lagi untuk tidak ada informasi untuk memiliki anak. Oke. Enter. Maka pajak yang harus dibayar itu sebesar Rp60.000. Oke, ke soal selanjutnya itu jika penghasilan di antara 5 sampai 10 juta, maka pajaknya itu sebesar 2,5%. Kita ambil contoh, sebagai contoh itu sebesar 6 juta. Oke, kita tulis sini, masukkan gaji Anda.
Klik 0 karena tidak ada informasi menikah. Dan klik 0 juga untuk tidak ada karena tidak ada informasi memiliki anak. Oke. Oke, di sini sudah terlihat ya jumlah pajak yang harus dibayar itu sebesar Rp150.000. Untuk soal yang ketiga, soal yang keempat, maaf, yang keempat D itu jika penghasilan pegawai di atas 5 juta, 10 juta. Jadi pajaknya 5%. Contoh, kita ambil contoh 11 juta. Oke, 11 juta ya teman-teman. 0 dan kita klik 0 lagi. Oke, di sini sudah terlihat ya, pajak yang harus dibayar itu sebesar Rp550.000. Untuk soal selanjutnya itu jika pegawai sudah menikah nih, sudah menikah, pajaknya dikurangi 0,5%. Oke, karena tidak ada ketentuan gaji, kita ambil kita permisalin aja sebagai 2 juta. Nah, di sini, apakah dia sudah menikah? Kita klik ya. Satu, maaf, ulang, masukin 2 juta ya, teman-teman. Oke, karena soalnya sudah menikah, jadi kita klik angka 1 ya. Kemudian, kita klik lagi 0, karena tidak ada informasi tentang dia sudah memiliki anak. Oke, nah di sini teman-teman udah ada jumlah pajak yang harus dibayar, itu sebesar 39.800. Oke, untuk soal selanjutnya itu jika pegawai tersebut sudah memiliki anak, maka pajaknya dikurangi 0,5. Oke, kita jalankan lagi. Sudah memiliki anak. Kita ambil contoh sama seperti tadi ya, 2 juta. Maaf, kita ulang. Kita ulang 2 juta ya, teman-teman. Apakah dia sudah menikah? Dia sudah menikah. Maaf, ini kita ulang lagi 2 juta. Oke, apakah dia sudah menikah? Dia sudah memiliki anak, teman dia sudah menikah. Kita klik angka 1 dan sudah memiliki anak, klik angka 1. Oke. Maka jumlah pajak yang harus dibayar itu sebesar 39.701. Oke, terlihat kan perbedaannya dari yang sudah menikah dengan yang sudah menikah dan memiliki anak. Oke, itu penjelasan untuk nomor 1. Oke, untuk soal yang kedua, di sini ada soal seseorang matematikawan sedang memikirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dia sedang hadapi. Dia ingin mengetahui berapa banyak bilangan 0 sampai bilangan tertentu dengan kriteria sebagai berikut. Bilangan tersebut habis dibagi 2, bilangan tersebut habis dibagi 3, bilangan tersebut habis dibagi 4. Oke, langsung saja. Di sini kita sudah permisal ada variabel angka kon 1, 2, dan 3. Dengan printf ini sama seperti tadi untuk meminta unsur untuk menginput data. Di sini ini sama dengan jumlah data yang bisa dibagi 2, ini jumlah data yang bisa dibagi 3, dan ini jumlah data yang bisa dibagi 4. Oke, kita langsung jalankan. Karena tidak ada ketentuan, maka kita ambil permisalan. Misalnya 0 sampai 100
angka 180. Oke, 180 ya teman-teman. Berapa sih nilai yang bisa dibagi 2? Berapa sih ada nilai yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4? Oke, kita antar. Oke, di sini sudah terlihat jumlah angka yang habis dibagi 2 ada 100. Dari 180 itu ada 91. Jumlah angka yang habis dibagi 3 dari 180 adalah 61. Jumlah angka yang habis dibagi 4 dari 180 adalah 4. Oke. Ini sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.